Malam itu Jakarta terasa sunyi, hanya suara hujan yang menetes perlahan di luar jendela apartemenku. Aku, Rani Prasetyo, duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangan. Pikiran melayang pada masa lalu yang selama ini berusaha kutinggalkan. Namun takdir seperti sengaja membuka kembali pintu yang sudah kututup rapat bertahun-tahun. Beberapa hari terakhir, hidupku dipenuhi berita yang mengusik batin. Dita, putriku, terjebak dalam badai rumah tangga bersama suaminya, Reza Adinata. Lelaki itu dulu pernah mengusirku dari rumah dengan tatapan penuh kebencian. Dan kini, ironisnya, uang sewa unit apartemen miliknya yang menunggak justru menjadi bagian dari dana renovasi bangunan yang kupimpin. Hari itu aku baru saja menyelesaikan pengajuan resmi untuk renovasi. Fasad luar akan diperbarui, pencahayaan lorong diganti, taman diperbaiki. Semua penghuni tampak lega, kecuali Reza. Dia mulai mengirimkan catatan-catatan keluhan ke bawah pintu kantor manajemen. Tekanan air, suhu AC, sampah yang katanya berbau. Semua disampaikan dengan nada marah. Aku membaca, namun memilih diam. Dita yang dulu sering mengirim pesan suara padaku, kini hanya berani mengirim teks singkat, patah-patah. Bisa bicara, Bu? Tulisnya suatu malam. Tapi kemudian hening lagi. Seolah kata-kata pun takut keluar dari bibirnya. Laporan keuangan gedung stabil, hanya unit Reza yang terus bermasalah. Fikri, manajer gedungku, beberapa kali melapor tentang kondisi unit itu. Dinding retak, kamar mandi berjamur, tumpukan surat tak terbuka berserakan di bawah meja. Ada yang bilang, Dita kini berjalan kaki ke kantor karena mobilnya dijual. Lampu rumahnya padam sebelum maghrib. Malam-malam Jakarta bisa dingin menusuk, apalagi untuk jiwa yang rapuh. Aku ingin menolongnya, tapi juga tahu, ini bukan saatnya aku memaksakan diri masuk dalam hidupnya. Bukan hukuman, hanya ruang agar ia bisa melihat sendiri betapa terkurungnya ia dalam sangkar yang dibangun bersama Reza. Aku pernah meletakkan kunci di tangannya bertahun-tahun lalu. Tinggal dia yang memutuskan apakah mau membukanya. Namun Reza bukan tipe lelaki yang menerima kekalahan. Dia mulai mencari tahu siapa pemilik gedung ini. Berkali-kali menghubungi manajemen, bahkan menyamar sebagai penyewa lain, mengaku sebagai pengacara properti. Tapi semua data sudah kususun rapi lewat perusahaan perantara di luar negeri. Tak ada satupun jejak nama Rani Prasetyo di sana. Aku bisa membayangkan bagaimana frustrasinya dia saat semua jalannya buntu. Hingga suatu malam, Fikri melaporkan ada suara kaca pecah dan jeritan dari unit Reza. Staf gedung mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki dan tangisan tertahan terdengar samar dari dalam. 3 hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama tiba di kotak surat kantor manajemen. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan kasar dan tekanan pena yang nyaris menembus kertas. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir kau pintar? Tunggu saja, kau akan menyesal. Tulisan itu begitu familiar. Tulisan tangan Reza. Sama seperti dulu, saat ia mengusirku keluar dengan tatapan jijik, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku tidak takut, tapi aku juga tak mau ceroboh. Segera kuhubungi Mahdi Zuhair, penasihat hukumku. Kami memasang kamera keamanan tambahan di seluruh gedung, semua prosedur dilakukan sesuai hukum. Aku takkan membiarkan satu lelaki yang terjebak pada egonya meruntuhkan tempat ini dan kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dita masih belum menghubungiku lagi. Fikri bilang ia sering terlihat berjalan sendirian, wajah sayu, kantung mata menghitam.
Seorang tetangga pernah melihatnya duduk di tangga darurat, menangis diam-diam dengan lutut terlipat ke dada. Hati seorang ibu mana yang tak hancur mendengar itu? Namun aku tetap diam, menahan diri agar tak menambah beban pada anakku yang jelas tengah berperang dengan dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu, hingga suatu sore bel pintu apartemenku berbunyi. Fikri berdiri di depan dengan wajah gelisah. "Bu Rani, ada tamu di bawah." "Mau saya tolak?" tanyanya pelan. Aku menghela napas, hati berdegup keras. "Siapa?" "Dita." Dia kelihatan habis menangis. "Bawa kantong belanja." Sekejap aku terdiam, waktu serasa berhenti. Masa lalu dan masa depan bertabrakan di detik itu. Dengan suara nyaris berbisik aku berkata, "Biarkan dia naik." Beberapa menit kemudian, pintu apartemenku terbuka perlahan. Dita berdiri di ambang pintu, basah kuyup karena hujan. Di tangannya ada kantong plastik berisi makanan, digenggam erat seakan hidupnya tergantung pada itu. Tubuhnya gemetar, matanya bengkak, dan wajahnya tampak jauh lebih pucat daripada terakhir kali kulihat. Aku menyodorkan handuk dan menyuruhnya duduk di sofa. "Ganti baju dulu, Nak." "Kamu kedinginan?" ucapku pelan, mencoba menahan gejolak perasaan yang hampir meledak di dadaku. Dia tak menjawab, hanya menunduk, menerima handuk itu dan duduk di ujung sofa. Tangannya meremas cangkir teh yang kuberikan, seakan hangatnya bisa menahan segala badai yang tengah melanda hatinya. Beberapa menit kami duduk dalam diam. Hanya suara hujan di luar dan detak jam dinding yang terdengar. Diam itu berbeda. Tidak dingin, tidak canggung, tapi berat. Penuh kata-kata yang tak berani keluar. Akhirnya, dengan suara nyaris berbisik, Dita berkata, "Bu, dia bukan orang yang ibu pikir. Bahkan bukan orang yang aku pikir selama ini." Aku menoleh, menatapnya, namun memilih diam agar ia melanjutkan. Dita menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Dulu aku pikir dia cuma stres atau tertekan dengan pekerjaannya. Aku pikir dia akan berubah kalau aku cukup sabar. Tapi belakangan, dia mulai curiga sama aku. Dia menuduh aku menyembunyikan sesuatu. Menggeledah tasku, membuka ponselku diam-diam, bahkan mengikuti aku sampai tempat kerja." Suaranya pecah di tengah kalimat. Dia meneguk teh, mencoba menahan getar di tubuhnya. Minggu lalu dia tanya, apakah aku punya rahasia? Kalau aku bekerja sama dengan seseorang. Aku bilang gak tahu apa-apa. Aku gak pernah bicara sama ibu, tapi dia tetap menuduh. Aku mengepalkan tangan di pangkuan, menahan diri agar tidak berdiri dan segera menjemput Reza untuk memberinya pelajaran. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya aku meledak. Yang dibutuhkan Dita adalah ruang untuk bercerita. Dia lalu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya malam itu mata kami bertemu. Ada luka, ada takut, tapi juga secercah harapan di sana. Aku lihat nama perusahaan ibu di surat manajemen. Nama itu sama persis dengan yang ibu pakai waktu aku kecil, waktu kita main pura-pura punya kantor. Sinar Harapan. Aku tahu itu pasti ibu. Aku menatapnya lama, tapi tidak menjawab. Tak perlu. Dia tahu aku tidak pernah benar-benar pergi darinya. Aku rindu, Bu. Suaranya bergetar, tangannya semakin erat menggenggam cangkir teh. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku capek. Capek pura-pura semua baik-baik saja. Capek menutupi kelakuannya, capek hidup dalam ketakutan. Tapi aku juga takut,
Aku nggak tahu bagaimana caranya dekat sama ibu lagi. Aku menarik napas dalam, menahan air mata yang ingin jatuh. Perlahan aku berkata, "Dulu, ibu cuma butuh satu kata darimu, Nak. Satu saja. Tapi yang ibu dapat hanya diam." Dita menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Aku pikir aku bisa kendalikan dia, tapi aku salah. Aku salah besar. Sekarang semua berantakan. Aku hanya duduk di sana, membiarkan dia mengeluarkan semua luka yang selama ini dikunci rapat. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada ratapan panjang. Hanya satu kalimat terakhir saat ia berdiri hendak pergi, dengan suara yang begitu rapuh namun penuh harapan. "Bu, aku cuma ingin tahu rasanya merasa aman lagi." Langkahnya menuju pintu terasa lambat, seakan setiap langkah mengikis beban bertahun-tahun di pundaknya. Tepat sebelum ia keluar, dia menoleh dan memelukku. Pelukan itu lemah, tapi cukup untuk membuatku merasa seperti sedang memeluk kembali anak kecilku yang dulu hilang. Pintu tertutup. Aku berdiri kaku beberapa saat, merasakan kehangatan pelukannya masih tertinggal di tubuhku. Malam itu aku tak menangis, tapi hatiku terasa penuh. Seolah aku sedang memegang sesuatu yang rapuh, namun sangat berharga. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tidak ada pesan atau ancaman dari Reza. Tapi Dita mulai mengirim SMS singkat padaku. "Aku baik-baik saja hari ini. Tadi malam aku bisa tidur nyenyak. Aku ke psikolog hari ini, aku cerita semuanya." Sampai suatu hari, ia mengirim foto lukisan burung phoenix berwarna merah dan emas yang ia buat sendiri. Di bawahnya ia menulis, "Untuk ibu, yang membuatku percaya bahwa dari abu, kita bisa bangkit kembali." Aku menatap foto itu lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan ada secercah harapan baru yang lahir di antara luka-luka lama yang nyaris membunuh kami berdua. Beberapa bulan berlalu sejak malam Dita datang ke apartemenku. Hidup perlahan menemukan ritmenya kembali. Tidak ada lagi amplop tanpa nama, tidak ada ancaman, dan tidak ada email kemarahan dari Reza. Namun aku tahu, ketenangan ini bukan berarti masalah benar-benar selesai. Luka yang ditinggalkan bertahun-tahun tidak bisa hilang hanya dalam semalam. Suatu pagi, Fikri memberitahuku bahwa Reza telah meninggalkan unitnya. Semua barang-barangnya diangkut pergi dalam diam. Tidak ada pesan perpisahan, tidak ada permintaan maaf, hanya ruang kosong yang ditinggalkan bersama jejak-jejak luka yang pernah ia timbulkan. Beberapa hari kemudian, seorang kurir datang membawakan amplop dari pengacara Mahdi Zuhair. Di dalamnya ada semua bukti ancaman yang pernah dikirim Reza, surat pernyataan pencabutan gugatan yang dulu ia ajukan, dan dokumen perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani olehnya. Isi perjanjian itu jelas, Reza berjanji tidak akan pernah membuka aib masa laluku ataupun hubungan lamaku dengan Faris Said. Dengan kata lain, permainan telah berakhir. Dia memilih pergi dalam diam. Dita mendengar kabar itu dan beberapa minggu kemudian ia memutuskan pindah ke sebuah studio kecil dekat kantornya. Meski awalnya masih tampak rapuh, ia mulai mengikuti terapi rutin, menghadiri kelas seni di balai warga, dan perlahan membangun kehidupannya kembali. Suatu hari, ia datang ke apartemenku dengan membawa lukisan phoenix yang pernah ia kirimkan dalam foto. "Bu," katanya sambil tersenyum kecil, "aku ingin lukisan ini ada di rumah ibu. Sebagai pengingat, kalau kita berdua bisa lahir kembali." Aku menggantung lukisan itu di atas perapian ruang tengah. Kami duduk di sofa tua, menatap gambar burung phoenix yang seolah menyala di bawah cahaya lampu malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Kata ibu yang keluar dari bibirnya tak lagi terasa menyakitkan. Kata itu justru menyembuhkan, menjembatani jarak yang pernah ada di antara kami. Hari-hari berikutnya, Jakarta terasa berbeda. Udara pagi lebih sejuk, dan aku tidak lagi terbangun dengan dada sesak setiap subuh. Suatu pagi aku menerima email dari Mahdi Zuhair dengan judul singkat, "Selamat, Rani." Aku membuka email itu dengan tangan bergetar. Proses pengalihan kepemilikan Gedung Sinar Harapan telah selesai. Semua penyewa menandatangani kontrak baru. Kasus hukum terhadap Reza resmi ditutup. Tidak ada kewajiban hukum yang tersisa. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Kau bisa mempertahankan gedung ini, menjualnya, atau membangunnya kembali dengan namamu sendiri. Aku menatap layar lama sekali. Kemudian, tanpa sadar, sebuah senyum kecil terbit di wajahku. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum pemahaman bahwa perjalanan panjang ini tidak pernah tentang balas dendam. Ini adalah tentang menemukan kembali diriku yang hilang. Hari berikutnya, aku menghubungi agen properti. Aku tahu, aku tidak lagi membutuhkan gedung itu. Aku tak ingin terus tinggal di masa lalu. Sudah saatnya hidup dengan syaratku sendiri. Dalam waktu sebulan, proses penjualan selesai. Hari penandatanganan akhir jatuh pada Selasa cerah tanpa awan. Tidak ada pesta, tidak ada bunga, hanya suara pena menari di atas kertas, sepasang tangan berjabat, dan napas panjang yang kulepaskan setelah bertahun-tahun memikul luka. Setengah dari hasil penjualan langsung kupindahkan ke sebuah yayasan perlindungan perempuan dan anak bernama Rumah Ibu Rahayu, sebuah penghormatan untuk ibuku yang sepanjang hidupnya menyimpan rahasia namun tetap memberiku kekuatan. Setengahnya lagi kupakai membeli rumah kecil di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. 2 kamar sederhana, halaman belakang cukup luas untuk menanam tomat, dan sebuah kursi ayunan tua di beranda. Rumah itu tak mewah, tapi penuh ketenangan. Rumahku, milikku, tanpa bayang-bayang masa lalu. Hari pertama aku pindah, Dita datang membantu. Kami menata barang-barang dengan diam nyaman di antara kami. Setelah selesai, kami duduk di kursi ayunan, memandangi matahari sore perlahan turun di langit Jakarta. Dita bersuara pelan. "Aku dulu suka naik sepeda di jalan kecil seperti ini, Bu, sebelum semuanya jadi rumit." Aku menoleh, menatapnya dengan senyum hangat. "Kamu selalu aman di sini, Nak." Dia tersenyum samar. Aku hampir lupa rasanya, tapi sekarang mulai ingat lagi. Kami tidak menyebut nama Reza malam itu. Tak perlu. Ceritanya sudah selesai. Lelaki itu pindah ke kota lain, mungkin memulai kehidupan baru dengan kebohongan baru. Sebelum pergi, dia menandatangani surat kesepakatan diam, tidak akan pernah menyebut masa laluku, tidak akan menyentuh 1 sen pun dari harta yang dulu ia incar. Dia memilih menjadi hantu, dan tak ada seorang pun yang akan merindukannya. Malam itu kami makan malam sederhana, roti panggang dan sup, seperti dulu ketika Dita masih kecil. Aku sedikit membakar roti dan dia tertawa kecil. "Ini salah wajan, Bu," candanya. Aku tersenyum, menjawab, "Bukan salah Ibu." Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami tertawa bersama. Tawa yang lepas, bukan tawa untuk menutupi luka, tapi tawa yang benar-benar menyembuhkan. Malam itu setelah Dita pulang, aku berdiri di beranda rumah kecilku dengan cangkir teh hangat di tangan. Bulan menggantung terang di langit Jakarta, dan angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku membiarkan diriku berbisik, "Aku memaafkanmu."
bukan untuk Dita, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku akhirnya sadar, hal tersulit dalam hidup bukan hanya bangkit dari kehancuran, tapi mengizinkan diri kita untuk benar-benar hidup kembali setelahnya. Hari-hari berlalu dalam ketenangan yang belum pernah kualami sebelumnya. Rumah kecilku mulai terasa seperti rumah sungguhan. Setiap pagi aku menyiram tanaman di halaman belakang. Pohon tomat yang kutanam mulai tumbuh subur. Dita sering datang, kadang membawa makanan, kadang hanya duduk membaca buku di ruang tamu. Kami tak selalu berbicara, tapi diam kami kali ini tidak lagi menyakitkan. Diam itu penuh makna, penuh ketenangan yang dulu tak pernah ada di antara kami. Suatu sore, Dita datang sambil membawa sebuah map besar. Senyumnya gugup tapi matanya berbinar. "Bu, aku ikut pelatihan menulis di komunitas perempuan. Artikel pertamaku akan dipublikasikan minggu depan. Temanya tentang pengampunan," katanya dengan suara bergetar. Aku memeluknya erat, tak ada kata yang perlu diucapkan. Kami berdua tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi setiap langkah yang ia ambil adalah sebuah kemenangan kecil melawan masa lalunya. Malam itu, setelah ia pulang, aku duduk di ruang kerjaku. Aku menyalakan lampu meja dan membuka jurnal lama peninggalan ibuku. Di halaman terakhir, aku menulis. Aku pernah mencintai, terluka, dan terdiam. Tapi aku sembuh ketika akhirnya mendengar suaraku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan dari manajemen baru gedung lamaku. Mereka ingin memberikan penghargaan untuk kontribusiku dalam menyelamatkan properti itu dari kehancuran. Aku menatap undangan itu lama, lalu menelpon mereka. "Terima kasih," kataku pelan. "Tapi tidak perlu. Saya sudah tak tinggal di sana lagi." Di seberang telepon, seseorang bertanya, "Kalau begitu, sekarang ibu tinggal di mana?" Aku menatap keluar jendela rumah kecilku. Pohon tomat di halaman mulai berbunga. Dengan suara tenang aku menjawab, "Saya tinggal di cerita saya sendiri." Beberapa minggu setelahnya, aku mendapat undangan berbicara di acara pembukaan Rumah Asa Ibu Rahayu, Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak yang kubiayai dari hasil penjualan gedung itu. Di hadapanku, duduk puluhan perempuan dan anak-anak yang datang dengan luka masing-masing, namun kepala mereka tegak, mata mereka menyimpan secercah harapan baru. Aku berdiri di depan mikrofon, tangan sedikit bergetar, namun suara yang keluar dari bibirku mantap. "Jika tidak ada yang melihatmu, bukan berarti kamu tidak ada. Kadang kamu hanya perlu menunggu sampai cukup berani untuk melihat dirimu sendiri," kataku sambil menatap mereka satu persatu. Tepuk tangan yang terdengar tak terlalu keras, namun di dadaku ada suara yang jauh lebih nyaring. Suara ibuku, suara doanya, suara keheningan yang dulu terasa menghukum kini menjadi pelukan hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya utuh, bukan hanya sebagai ibu dari seseorang atau tamu di hidup orang lain. Aku adalah Rani Prasetyo, dan itu sudah cukup. Hari-hari berlalu dengan damai. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, tidak ada email bernada ancaman, tidak ada ketukan pintu di tengah malam yang membuatku terjaga. Yang tersisa hanyalah pagi yang tenang, suara burung berkicau, dan gemerisik daun di halaman kecilku. Hidupku kini sederhana, tapi setiap detiknya terasa berharga. Suatu Jumat pagi, aku menerima telepon dari seorang guru SMP di lingkungan sekitar. "Ibu Rani, kami sedang menjalankan proyek menulis kisah perempuan tangguh. Anak-anak ingin mewawancarai ibu, kalau ibu berkenan." Dadaku bergetar ringan, bukan karena gugup, melainkan haru. Perempuan yang dulu nyaris tak dianggap ada,
kini diminta menjadi suara inspirasi bagi generasi muda. Aku menyetujui undangan itu dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Minggu depannya, aku berjalan ke sekolah membawa sebuah kotak kayu kecil. Anak-anak mengira di dalamnya hanya berisi kancing dan benang, tapi sebenarnya ada potongan-potongan cerita hidupku. Catatan lama, foto, surat-surat yang dulu tak pernah terkirim. Aku membuka semuanya di hadapan mereka dan berkata, "Kadang hidup menempatkan kita di luar dinding yang tinggi. Tapi tak ada yang tahu bahwa batu terakhir di dinding itu justru yang paling kuat." Anak-anak mencatat, beberapa menggambar wajahku. Seorang gadis kecil dengan rambut dikepal mendekat dan berkata, "Aku ingin jadi seperti ibu saat besar nanti." Aku hanya tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu mengangguk pelan. Saat aku kembali ke rumah sore itu, Dita duduk di halaman belakang sambil memangku map besar. Begitu aku masuk, dia menoleh dengan wajah cerah. "Bu, aku punya ide," katanya penuh semangat. "Aku mau bikin klub menulis perempuan. Namanya Suara Rahayu. Tempat di mana perempuan bisa berbagi cerita, menulis dari luka mereka, dan saling menyembuhkan." Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya hangat. "Itu ide yang luar biasa, Nak. Setiap perempuan berhak punya suara, bahkan ketika mereka sendiri belum pernah mendengarnya." Matanya berbinar, kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa ia sedang memulai sesuatu yang benar-benar berarti. Minggu berikutnya, Dita datang ke rumah membawa sebuah bingkai foto tua. Ia menyerahkannya padaku dengan senyum tipis. "Bu, aku nemu ini di antara barang-barang lama kita," katanya pelan. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Foto itu hitam putih, sedikit pudar, diambil secara diam-diam bertahun-tahun lalu. Bukan foto pernikahanku dengan ayah biologis Dita, bukan juga dengan suamiku yang telah tiada. Itu adalah foto diriku sendiri, sedang tertawa sendirian di dapur rumah lama kami. Senyum di wajahku begitu tulus, begitu ringan, sesuatu yang sudah lama kulupakan rasanya. Dita duduk di sampingku, menatap foto itu lama. "Ini foto favoritku tentang ibu." Senyumnya benar-benar tulus. Aku menatap lama gambar perempuan di dalam bingkai itu. Butuh waktu beberapa detik untuk mengenali bahwa itu adalah aku, versi diriku yang dulu, sebelum luka dan badai merampas segalanya. Dengan suara nyaris berbisik, Dita bertanya, "Bu, menurut ibu, aku juga bisa mulai dari awal?" Aku meletakkan foto itu di pangkuan, lalu memeluknya erat. "Nak, kamu tidak mulai dari awal. Kamu hanya kembali menjadi dirimu sendiri," jawabku lembut. Dita menutup mata, dan untuk pertama kalinya aku merasakan kehangatan putriku yang dulu hilang kini perlahan kembali. Beberapa bulan kemudian, kabar besar datang. Dita berdiri di depan pagar rumahku suatu sore dengan tangan menggenggam perutnya. Wajahnya penuh campuran rasa takut dan bahagia. Aku langsung tahu bahkan sebelum dia sempat bicara. "Bu, aku hamil," ucapnya lirih, dan air mata mengalir di pipinya. Aku takut, tapi aku juga bahagia. Aku tidak mau anakku hidup dalam ketakutan seperti aku dulu. Aku menggenggam tangannya, menatap matanya dengan tenang. "Kalau begitu, Nak, jangan biarkan ketakutan itu bertahan. Mulailah dari tempat yang tenang." Kami berpelukan lama di halaman rumah kecilku, membiarkan keheningan bicara untuk kami berdua. Hari-hari berikutnya, kami sibuk menyiapkan kamar bayi bersama. Kami membeli kasur kecil, mengecat dinding warna hijau lembut, dan menempelkan stiker matahari dan awan di sudut ruangan.
Aku menjahit bantal kecil bergambar matahari, setiap jahitannya seperti doa yang kupanjatkan. Doa agar anak ini tumbuh di dunia yang lebih hangat, agar Dita selalu kuat, agar luka lama kami tidak pernah menyentuh generasi berikutnya. Malam-malam itu terasa berbeda. Rumahku yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa kecil saat kami memilih nama untuk bayi itu, atau saat Dita menggoda jahitanku yang sedikit miring. Setiap kali aku melihatnya, aku tahu ia perlahan melepaskan bayangan kelam masa lalunya. Suatu malam, saat kami duduk di beranda dengan secangkir teh, Dita berbisik, "Bu, aku takut, tapi aku juga ingin anak ini merasakan cinta yang dulu aku rindukan dari ibu." Aku memegang tangannya erat. "Nak, cinta itu selalu ada. Kita hanya pernah kehilangan jalan pulang padanya. Tapi sekarang, kita menemukannya kembali." Hari kelahiran tiba saat hujan mengguyur Jakarta dengan derasnya. Kami bergegas menuju rumah sakit. Aku memegang tangan Dita sepanjang proses persalinan. Ia menggenggamku begitu kuat, keringatnya bercampur dengan air mata, tapi tidak ada ketakutan di matanya kali ini. Yang ada hanyalah keberanian dan cinta. Saat subuh, seorang bayi mungil dengan mata bulat dan tatapan yang seolah mengenali dunia lahir ke dunia ini. Dita menatapku, napasnya masih terengah, lalu berkata, "Namanya Laila." Aku mendekat, menyentuh pipi bayi itu yang hangat dan lembut. "Selamat datang, Laila. Dunia ini mungkin gelap kadang-kadang, tapi kamulah cahayanya." 2 hari kemudian kami pulang. Rumah kecilku tidak lagi sunyi. Tangisan bayi memenuhi setiap sudut, bau susu hangat mengalir di udara, mainan berserakan di lantai. Dan entah bagaimana, semua itu terasa sempurna. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap bulan sambil menulis di jurnal lama peninggalan ibuku. Hari ini cucuku lahir, dan aku tahu darah ibu mengalir di dalam dirinya. Kekuatan itu tak pernah hilang. Ia hanya tidur sebentar, dan kini ia bangun dalam bentuk baru, dalam generasi baru. Dita menyusul keluar, membawa 2 cangkir teh. Kami duduk diam bersebelahan, menikmati malam Jakarta yang sejuk. Laila tertidur di dalam rumah, dan hanya suara jangkrik menemani. "Bu," kata Dita pelan, "menurut ibu, orang bisa berubah?" Aku menatap langit malam, lalu menjawab tenang, "Tidak, Nak, tapi mereka bisa pulang." "Pulang kemana?" Aku menoleh, tersenyum lembut padanya. "Pulang ke diri mereka yang sebenarnya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa seluruh generasi kami akhirnya menemukan jalan pulang. Waktu mengalir seperti air sungai yang tenang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan rumah kecil kami di Cipete kini dipenuhi warna kehidupan baru. Tangisan Laila perlahan berubah menjadi tawa riang. Genggaman kecilnya tidak hanya erat, tapi juga penuh rasa percaya. Dita pun tumbuh menjadi seorang ibu yang kuat, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dan mulai meninggalkan bayangan masa lalu. Setiap pagi, aku menyiram tanaman di halaman belakang. Pohon tomat yang kutanam sejak awal pindah kini berbuah merah ranum. Suatu pagi ketika aku memetiknya, aku berhenti sejenak, memegang buah itu erat-erat. Aku menutup mata dan membiarkan semua kenangan tumbuh kembali dalam diriku. Tomat itu bukan sekadar hasil panen pertama, tapi simbol dari perjalanan panjangku, pengkhianatan, luka, kehampaan, penemuan diri, dan akhirnya kedamaian. Di dalam rumah, rak buku mulai penuh dengan cerita anak-anak. Dita membeli buku-buku baru untuk Laila, sementara di sisi lain dinding, ia menempelkan coretan-coretan ide untuk Suara Rahayu,
klub menulis perempuan yang ia dirikan. Setiap malam ia membaca tulisannya untukku, bukan untuk dinilai, hanya untuk dibagi. Kadang aku hanya mengangguk, kadang aku tertawa, kadang kami berdua menangis diam-diam. Suatu malam di bulan Oktober, Dita datang dengan secari kertas di tangannya. "Bu, aku butuh bantuan. Bisa kasih ide judul buat artikel ini?" Aku membaca cepat tulisan itu. Isinya tentang perempuan yang bertahan dari pernikahan beracun, tentang ibunya yang bangkit dari keterpurukan, dan tentang harapan kecil bernama Laila. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tulis saja. Untuk perempuan yang pernah diam. Karena mereka tidak pernah benar-benar lemah." Dita menatapku, matanya berkaca-kaca, lalu memelukku erat. Lama, tanpa kata-kata, hanya napas kami yang bertemu dalam damai. Ketika pagi datang, artikel itu kami gantung di dinding ruang tamu, sebagai pengingat bahwa suara perempuan tak boleh lagi terkubur dalam keheningan. Minggu berikutnya, di hari Minggu pagi yang cerah, kami pergi ke taman dekat rumah. Dita membawa Laila dalam gendongan, sementara aku membawa buku harian peninggalan ibuku. Kami duduk di bangku panjang, menyaksikan anak-anak lain berlari, daun-daun berguguran, dan sinar matahari menembus sela pepohonan. "Bu," kata Dita tiba-tiba, "aku ingin Laila tumbuh seperti ibu, tapi tanpa harus merasakan luka yang sama seperti aku." Aku tersenyum, menepuk tangannya pelan. "Kalau begitu, jadikan lukamu pagar, bukan beban. Biar dia berlari bebas, tapi tetap tahu kemana harus pulang." Dita menatapku, matanya hangat. "Apakah ibu masih sering mengingat masa lalu?" Aku menoleh ke arah langit biru, menghela napas panjang. "Iya, Nak, tapi bukan dengan kemarahan lagi. Dengan rasa hormat. Karena masa lalulah yang membawaku ke sini." Hari demi hari, nama Rani Prasetyo tidak lagi sekadar deretan huruf di catatan kependudukan. Namaku kini mulai dikenal di komunitas sekitar. Aku diundang untuk berbicara di acara-acara perempuan tangguh, diminta menjadi mentor untuk mereka yang ingin bangkit dari masa lalu kelam. Tapi yang paling indah adalah ketika anak-anak tetangga mulai memanggilku Tante Rani. Mereka datang membawa lukisan, cerita-cerita kecil, dan tawa yang menular. Di sudut taman belakang rumah, kami bahkan membangun satu pojok kecil dengan papan tulis di atasnya, tertulis dengan kapur putih. Sudut cerita, tempat siapapun bisa duduk dan bercerita tanpa takut, tanpa dihakimi. Pojok itu menjadi tempat saksi bagi banyak kisah perempuan lain. Kisah-kisah yang selama ini hanya tersimpan dalam diam, kini menemukan ruang aman untuk diungkapkan. Aku menyadari, inilah alasan aku harus bertahan dulu. Semua rasa sakit yang kualami bukan hanya untukku sendiri, tapi agar aku bisa membuka jalan bagi perempuan lain yang pernah merasa tak punya suara. Suatu malam yang tenang, Dita kembali duduk di sampingku di beranda. Kali ini wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih matang. "Bu, aku hamil lagi," katanya pelan, sambil menggenggam tanganku erat. Aku tak berkata apa-apa, hanya menggenggamnya balik dengan hangat. "Aku nggak takut seperti dulu," lanjutnya. "Karena sekarang aku tahu siapa aku, dan aku tahu siapa ibuku." Aku memeluknya, menahan air mata bahagia. Dari dalam rumah, Laila berlari kecil membawa boneka rajut yang pernah kujahitkan untuknya. Di matanya tak ada bayangan gelap, hanya cahaya yang murni. Malam itu aku merasa rantai ketakutan yang dulu membelenggu keluarga kami akhirnya benar-benar putus. Saat aku duduk sendiri di beranda setelah mereka tidur, aku membuka jurnal ibuku sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk membaca.
Aku menulis halaman terakhir. Aku tidak lagi menyalakan api untuk membalas. Aku telah membangun perapian dari puing-puing yang dulu membakar hidupku. Sekarang aku tidak lagi gemetar. Aku hangat dan aku utuh. Aku menutup buku itu dengan senyum tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak hanya selamat dari badai, tapi juga menemukan rumah yang sebenarnya, rumah di dalam diriku sendiri. Hari-hari berlalu, dan rumah kecil kami semakin terasa hidup. Laila kini mulai berlari-lari kecil di halaman belakang, tertawa riang sambil mengejar kupu-kupu. Dita duduk di beranda dengan buku catatan di pangkuannya, sesekali menatapku dan tersenyum. Melihat mereka, aku merasa semua luka lama yang dulu hampir membunuhku kini perlahan sembuh. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Pagi hari kuhabiskan untuk menyiram tanaman, menulis sedikit di jurnal, lalu membantu Dita merawat Laila. Siang hari, aku sering diundang menjadi pembicara di komunitas perempuan atau menemani Dita di Suara Rahayu, klub menulis yang ia dirikan. Tempat itu tumbuh dengan cepat, menjadi ruang aman bagi banyak perempuan untuk membagikan kisah yang selama ini terkubur dalam diam. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Dita duduk di sampingku di taman belakang. Suaranya lembut tapi penuh tekad. "Bu, aku pengen Suara Rahayu ini lebih besar. Aku ingin semua perempuan yang pernah diam tahu kalau suara mereka penting. Aku nggak mau ada perempuan lain yang harus menunggu selama aku menunggu untuk merasa aman." Aku menatapnya, bangga sekaligus terharu. "Nak, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, kamu juga membantu banyak orang menemukan kekuatan mereka. Itu luar biasa." Dita tersenyum kecil, lalu bersandar di bahuku. "Aku belajar dari ibu. Kalau ibu bisa bangkit, kenapa aku nggak bisa?" Kata-katanya menusuk hati. Namun kali ini bukan luka yang kurasakan, melainkan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, Dita menunjukkan sebuah artikel yang baru dipublikasikan di majalah komunitas. Judulnya sederhana tapi kuat, "Perempuan yang Pernah Diam." Artikel itu bercerita tentang perjalanan panjang kami, tentang rasa sakit, ketakutan, dan keberanian untuk berdiri kembali. Banyak orang membacanya, dan pesan masuk membanjiri akun klub menulisnya. Ada yang menulis, "Terima kasih karena sudah menulis ini, aku merasa tidak sendirian lagi." Dita menangis saat membaca pesan-pesan itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku merangkulnya, berbisik, "Nak, suara kita bisa menjadi rumah bagi banyak hati yang tersesat. Jangan pernah berhenti menulis." Hari Minggu pagi, kami pergi ke taman kota lagi. Kali ini, Laila sudah cukup besar untuk berlari bebas tanpa digendong. Dita duduk di sampingku, menatap putrinya yang tertawa bahagia. "Bu, kalau dulu ibu nggak berani melawan takdir, mungkin kita nggak akan ada di sini," katanya pelan. Aku tersenyum, menatapnya lembut. Kadang hidup memberi kita badai agar kita belajar membangun perahu. Dan lihat sekarang, kita bukan cuma selamat, kita sedang berlayar ke arah yang lebih baik. Dita menggenggam tanganku erat. "Aku janji, Bu, Laila nggak akan pernah merasakan gelapnya masa lalu kita. Dia akan tumbuh dengan cinta, bukan ketakutan." Aku mengangguk, menatap mata cucuku yang berbinar di bawah sinar matahari pagi. Dalam hati aku berdoa, semoga rantai luka itu benar-benar berakhir di sini, agar generasi baru ini hanya mengenal hangatnya kasih, bukan dinginnya trauma. Malam itu, setelah semua tertidur, aku duduk di beranda menatap langit berbintang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga dari kebun kecilku.
Aku membuka jurnal lama ibuku sekali lagi, namun kali ini aku menulis untuk seseorang yang mungkin akan membacanya di masa depan. Untukmu, perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Ketahuilah, diam bukan berarti lemah. Suaramu berharga, bahkan ketika dunia menutup telinga. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan tempat amanmu, dan saat itu tiba, jangan takut untuk bicara. Aku menutup jurnal itu dengan senyum. Aku tahu, perjalananku belum berakhir. Masih banyak yang bisa kulakukan, masih banyak hati yang bisa kusentuh dengan kisahku. Tapi kini, untuk pertama kalinya, aku melanjutkan hidup dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai bayangan dari masa lalu, melainkan sebagai cahaya bagi masa depan. Musim berganti. Hujan Jakarta mulai jarang turun, digantikan matahari hangat yang menembus jendela rumah kecilku setiap pagi. Kehidupan kami bertiga semakin stabil. Laila tumbuh cepat, matanya selalu berbinar saat mendengar suara tawa, seolah dunia ini tak pernah punya sisi gelap baginya. Melihatnya, aku merasa semua luka lama yang pernah kutanggung akhirnya menemukan makna. Suatu siang, aku menerima undangan berbicara di acara Forum Perempuan Berani Bicara, sebuah pertemuan komunitas yang mengangkat kisah nyata korban kekerasan rumah tangga. Aku sempat ragu untuk datang, karena kembali membuka kisah lama bukan hal mudah bagiku. Namun, saat menatap wajah Dita dan Laila, aku sadar bahwa keberanian harus dimulai dari diriku sendiri. Hari acara tiba. Ruangan itu dipenuhi puluhan perempuan dengan mata yang menyimpan cerita yang tak pernah terucap. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah ke depan dengan napas bergetar namun langkah pasti. Aku menggenggam mikrofon, menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Bertahun-tahun aku percaya bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Aku salah. Suara kita adalah kekuatan. Bahkan ketika dunia tak mau mendengar, suara itu tetap berharga. Karena suara kita bisa menyelamatkan, bukan hanya diri sendiri, tapi juga perempuan lain yang sedang berjuang." Hening sejenak menyelimuti ruangan. Lalu tepuk tangan mengalun, bukan sekadar tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan penuh harapan. Seorang perempuan muda mendekat usai acara, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, terima kasih. Aku pikir aku sendirian. Tapi sekarang aku tahu, ada jalan untuk pulang." Aku memeluknya erat, karena aku tahu persis rasa itu, rasa terjebak dalam kegelapan tanpa tahu arah pulang. Beberapa minggu kemudian, suara Rahayu semakin ramai. Perempuan dari berbagai kalangan datang, membawa luka dan kisah mereka masing-masing. Dita semakin percaya diri memimpin sesi menulis, mengajak mereka menuliskan semua rasa sakit yang terpendam. Aku duduk di pojok ruangan, mendengarkan cerita-cerita itu. Sakitnya begitu nyata, tapi di antara setiap kalimat, ada secercah keberanian yang perlahan tumbuh. Suatu sore, Dita menghampiriku dengan mata berbinar. "Bu, kita dapat undangan untuk mengadakan pameran tulisan dan seni perempuan di Balai Warga bulan depan. Aku ingin semua orang tahu bahwa perempuan bukan hanya korban, mereka adalah pejuang." Aku tersenyum bangga, memeluknya erat. "Nak, kamu sedang membangun jembatan untuk banyak jiwa yang terkurung. Itu hadiah terbesar yang bisa kau berikan pada dunia." Di rumah, malam-malam kami kini penuh kehangatan. Laila sering membawa buku cerita, meminta aku atau Dita membacakannya sebelum tidur. Suatu malam, setelah mendengarkan dongeng, ia memelukku erat dan berkata dengan suara polosnya, "Uti, Nenek, kenapa semua cerita selalu ada putri yang diselamatkan pangeran?" Aku menatapnya sambil tersenyum. "Karena dunia butuh cerita baru,
Nak. Cerita di mana putri bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan mungkin menyelamatkan orang lain juga. Laila tersenyum lebar, lalu berbisik, "Aku mau jadi putri yang kuat, kayak Uti dan Mama." Aku dan Dita saling pandang, hati kami meledak dengan rasa bahagia yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah semuanya tertidur, aku duduk di beranda menatap bulan purnama. Angin malam menyentuh wajahku lembut. Aku membuka jurnal ibuku dan menulis. Hari ini aku melihat cucuku bermimpi menjadi perempuan yang kuat. Dan untuk pertama kalinya aku percaya bahwa rantai luka telah putus di sini. Generasi ini tidak lagi membawa beban masa lalu, tapi harapan baru yang lebih indah. Aku menutup jurnal itu dan menatap rumah kecilku. Tempat ini bukan hanya bangunan sederhana. Ini adalah tempat penyembuhan, tempat lahirnya harapan, dan rumah bagi suara-suara yang dulu terkubur. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Namun sekarang aku tak lagi berjalan sendiri. Ada Dita, ada Laila, ada semua perempuan yang berani bicara di Suara Rahayu. Dan yang paling penting, ada aku, Rani Prasetyo, yang akhirnya bisa berdiri tegak dengan nama dan suara yang kupilih sendiri. Hari pameran seni dan tulisan perempuan akhirnya tiba. Balai warga yang biasanya sepi kini dipenuhi orang-orang yang ingin mendengar kisah para perempuan berani bicara. Di sudut ruangan, tulisan-tulisan penuh luka dan keberanian digantung berdampingan dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan perjalanan mereka. Warna-warna gelap berpadu dengan cahaya emas dan merah, melambangkan rasa sakit yang berubah menjadi harapan. Dita berdiri di tengah ruangan, memandu acara dengan suara tenang namun berwibawa. Aku berdiri di sampingnya, memandang bangga putri yang dulu hampir hancur kini menjelma menjadi sosok yang kuat, membantu orang lain berdiri tegak. Ketika tiba giliranku berbicara, aku melangkah ke depan. Ruangan mendadak hening. Aku menggenggam mikrofon, menatap para pengunjung satu persatu. Bertahun-tahun aku hidup dalam diam. Aku pikir itu cara paling aman untuk bertahan. Tapi diam hanya membuat luka semakin dalam. Hari ini aku ingin semua perempuan di sini tahu, kamu berhak bicara. Kamu berhak merdeka dari rasa takut. Dan yang paling penting, kamu berhak bahagia. Tepuk tangan bergema. Beberapa perempuan menangis, sebagian lain memeluk satu sama lain. Aku melihat Dita menghapus air matanya di sudut ruangan, namun senyum bangga tak pernah lepas dari wajahnya. Setelah acara selesai, seorang perempuan paruh baya menghampiriku. Wajahnya penuh gurat lelah tapi matanya menyimpan secercah keberanian yang baru lahir. "Ibu Rani," katanya lirih, "aku ingin keluar dari rumahku, tapi aku takut tak punya tempat untuk pergi." Aku menggenggam tangannya hangat. "Kau tidak sendiri. Ada rumah asa Ibu Rahayu, ada Suara Rahayu, ada banyak perempuan yang akan berdiri di sampingmu. Kau tidak akan jatuh sendirian." Perempuan itu mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat keyakinan kecil di matanya. Keyakinan bahwa hidupnya belum berakhir. Minggu berikutnya, di rumah, suasana semakin hangat. Laila semakin pintar berbicara, sering memanggilku Uti dengan suara manisnya. Suatu sore ia berlari ke arahku sambil membawa kertas gambar. "Uti, ini aku, Mama, sama Uti, kita pegang tangan bareng," katanya polos sambil menunjukkan gambar sederhana berwarna cerah. Aku menatapnya, mata berkaca-kaca. Gambar itu sederhana tapi berarti dunia bagiku. Itu adalah gambaran sebuah keluarga yang dulu hampir hancur, kini kembali utuh, penuh cinta dan cahaya. Dita datang menghampiri, menatap gambar itu lalu menatapku. "Bu,
Kalau bukan karena ibu, aku nggak tahu aku bisa sampai di sini atau enggak. Aku menggeleng lembut. Bukan karena ibu, Nak. Kamu sendiri yang memilih untuk hidup lagi. Ibu hanya menyalakan lampu kecil agar kamu tahu jalan pulang. Kami bertiga berpelukan di ruang tamu, membiarkan momen itu mengikat kami lebih erat dari sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan gelap Reza, tidak ada lagi rasa takut yang membekap napas. Yang ada hanya kehangatan, tawa, dan janji bahwa kami tak akan pernah kembali ke kegelapan itu. Malamnya, saat semua tertidur, aku duduk di beranda dengan jurnal ibuku di tangan. Aku menulis. Dulu aku pikir luka akan selalu ada, menempel seperti bayangan yang tak bisa dilepas. Tapi hari ini aku tahu, luka bisa sembuh. Bukan karena waktu semata, tapi karena keberanian untuk mencintai lagi, memaafkan lagi, dan hidup lagi. Dan malam ini, rumah kecilku bukan hanya tempat tinggal, ini adalah bukti bahwa cinta bisa memenangkan segalanya. Aku menutup jurnal itu, menatap bulan yang bersinar terang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa masa lalu tidak lagi menahan langkahku. Kini aku berjalan ke depan, bersama anak dan cucuku, menuju masa depan yang penuh cahaya. Waktu terus berjalan. Kehidupan kami di rumah kecil itu semakin tenang, tapi tidak pernah membosankan. Setiap hari ada tawa Laila yang mengisi udara, ada aroma masakan Dita yang mengingatkanku pada masa kecilnya, dan ada momen-momen kecil yang membuatku merasa semua luka lama akhirnya menemukan tujuan. Suatu sore, aku menerima telepon tak terduga dari seorang produser acara televisi lokal. Ibu Rani, kami mendengar tentang rumah asa Ibu Rahayu dan suara Rahayu. Kami ingin mengundang ibu dan putri ibu untuk berbagi cerita inspiratif di program kami minggu depan. Apakah ibu berkenan? Aku sempat terdiam. Dulu, bayangan muncul di televisi membuatku takut. Takut aib masa lalu terbuka lagi. Tapi kali ini, hatiku tak bergetar karena takut, melainkan karena semangat. Aku tahu ini bukan tentangku saja. Ini tentang semua perempuan yang pernah merasa tak berdaya. Maka, aku setuju. Hari rekaman tiba. Studio televisi penuh lampu terang dan kamera yang mengarah ke kursi tempat aku dan Dita duduk berdampingan. Pembawa acara membuka percakapan dengan pertanyaan yang dulu mungkin akan membuatku menangis. Ibu Rani, apa yang mendorong ibu bertahan ketika hidup terasa begitu gelap? Aku menarik napas dalam, menatap kamera seakan berbicara langsung dengan semua perempuan di luar sana. Karena aku tahu, jika aku menyerah, bukan hanya hidupku yang hancur. Putriku akan tumbuh tanpa tahu bahwa dunia bisa lebih baik daripada yang dia alami saat itu. Aku bertahan agar suatu hari kami bisa berdiri di sini, tanpa rasa takut lagi. Dita menggenggam tanganku erat. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya penuh kebanggaan. Aku tumbuh dengan rasa takut, katanya dengan suara bergetar, tapi ibu menunjukkan kalau kita bisa keluar dari itu. Kita bisa memilih hidup kita sendiri. Studio hening sejenak sebelum tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Momen itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk kami berdua, tapi juga untuk banyak penonton yang menulis pesan setelah tayangan berakhir. Pesan-pesan itu berisi kata-kata terima kasih, keberanian, dan permintaan bantuan untuk memulai langkah pertama keluar dari kegelapan mereka. Beberapa hari kemudian, Suara Rahayu menerima begitu banyak pendaftaran baru. Perempuan dari luar kota datang, membawa luka mereka untuk diubah menjadi kekuatan. Dita bekerja tanpa lelah, namun kali ini dengan senyum yang tulus, bukan senyum yang menutupi rasa sakit. Aku membantunya semampuku, menyiapkan makanan untuk para peserta,
mendengarkan kisah-kisah mereka, memeluk mereka ketika kata-kata tak lagi cukup. Suatu malam, setelah semua kegiatan selesai, Dita duduk di sampingku di beranda. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip di kejauhan. "Bu, aku merasa kita akhirnya memutus rantai itu," katanya pelan. Aku menoleh, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Nak. Kita tak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga membuka pintu untuk banyak perempuan lain. Itu lebih besar dari yang pernah kubayangkan." Kami saling berpelukan. Di dalam rumah, Laila tertidur pulas, wajahnya damai. Aku menatapnya lama dan berbisik dalam hati, "Cucu kecilku, semoga dunia yang kau kenal hanyalah dunia yang penuh cinta dan cahaya." Minggu berikutnya, kami menerima surat dari Kementerian Sosial. Mereka ingin menjadikan Rumah Asa Ibu Rahayu sebagai contoh program perlindungan perempuan dan anak di tingkat nasional. Membaca surat itu, aku menangis diam-diam. Aku tahu, semua yang kulakukan selama ini, meski penuh luka dan air mata, tidak sia-sia. Luka yang dulu kucoba kubur dalam-dalam kini berubah menjadi jalan baru, bukan hanya untukku, tapi untuk banyak jiwa yang pernah tersesat. Malam itu aku menulis di jurnal ibuku. Aku tidak lagi hidup di masa lalu. Aku tidak lagi berlari dari bayangan. Aku berdiri di bawah cahaya yang kubangun sendiri, bersama putri dan cucuku. Dan untuk pertama kalinya, aku bangga menyebut namaku keras-keras, Rani Prasetyo. Aku menutup jurnal itu, menatap bulan yang menggantung tinggi di langit Jakarta. Dalam hati aku tahu, meski perjalanan kami belum benar-benar berakhir, kami sudah memenangkan pertempuran terbesar, pertempuran melawan rasa takut, rasa bersalah, dan bayang-bayang masa lalu yang dulu hampir menelan kami. Beberapa bulan setelah semua perubahan itu, kehidupan kami di rumah kecil Cipete semakin terasa penuh makna. Pagi-pagi selalu dimulai dengan tawa Laila yang berlarian di halaman sambil membawa boneka kesayangannya. Dita semakin sibuk dengan Suara Rahayu, yang kini dikenal di banyak kota sebagai ruang aman bagi perempuan yang ingin menyembuhkan diri melalui kata-kata. Rumah Asa Ibu Rahayu pun semakin berkembang. Banyak perempuan dan anak-anak yang datang membawa luka, namun pulang dengan secercah harapan baru. Aku sering berdiri di depan pintu rumah itu, menyambut mereka satu persatu, seolah menyambut versi diriku yang dulu tak punya tempat pulang. Suatu sore yang tenang, Dita datang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebuah undangan berbingkai cantik. "Bu, ini untuk Ibu," katanya sambil tersenyum. Aku membaca tulisan di undangan itu, Penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional untuk keberanian dan kontribusi mendirikan Rumah Asa Ibu Rahayu. Tanganku bergetar memegang undangan itu. Aku menatap Dita yang kini berdiri tegak, tanpa bayangan ketakutan, dan Laila yang memeluk kaki ibunya dengan senyum polos. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Dulu aku tak pernah membayangkan diriku akan dikenal bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bangkit dan mengulurkan tangan pada yang lain. Hari penganugerahan tiba. Aula megah dipenuhi tamu undangan, lampu sorot menerangi panggung. Ketika namaku disebut, aku melangkah maju dengan napas bergetar. Dita dan Laila berdiri di barisan depan, mata mereka penuh kebanggaan. Aku berdiri di depan mikrofon dan berkata, "Bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang, yakin bahwa luka yang kualami adalah akhir segalanya. Tapi malam ini aku berdiri di sini, bukan karena aku kuat sejak awal, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah. Aku memilih untuk hidup lagi, untuk mencintai lagi, dan untuk mengulurkan tangan pada mereka yang masih mencari jalan pulang. Luka tidak menentukan kita, pilihan kita yang menentukan."
Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan, namun yang paling berarti adalah ketika aku melihat Dita menghapus air mata harunya sambil mengangguk pelan, seolah berkata, "Kita berhasil, Bu." Malam itu, setelah acara selesai, kami bertiga duduk di beranda rumah kecil kami. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga tomat yang sedang mekar. Dita menyandarkan kepalanya di bahuku, sementara Laila tertidur di pangkuanku. "Bu," kata Dita pelan, "terima kasih karena sudah memilih untuk hidup." Aku menatap langit penuh bintang dan menjawab, "Terima kasih juga, Nak, karena kamu memberiku alasan untuk terus berjuang." Keheningan menyelimuti kami, tapi bukan keheningan yang kosong. Ini adalah keheningan yang penuh dengan cinta, keheningan yang menyembuhkan semua luka lama. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jurnal peninggalan ibuku untuk terakhir kalinya. Di halaman kosong yang tersisa, aku menulis, "Untuk setiap perempuan yang membaca ini, jika mereka tidak mendengarmu, tetaplah bicara. Jika mereka tidak melihatmu, tetaplah berdiri. Karena suara paling lembut pun mampu mengukir gunung dari dalam. Dan saat bulan penuh menggantung di langit, percayalah, ceritamu belum berakhir. Kamu berhak menulisnya dengan tanganmu sendiri, dengan nama yang kau pilih, dan dengan suara yang akhirnya kau temukan." Aku menutup jurnal itu dengan senyum lega. Perjalananku memang panjang, penuh luka dan air mata, tapi malam ini aku tahu satu hal dengan pasti, aku bukan lagi bayangan dari masa lalu. Aku adalah akar, cahaya, dan suara bagi generasi yang akan datang. Rumah kecil kami di Cipete menjadi saksi bahwa cinta, keberanian, dan pengampunan bisa membangun kembali hidup yang pernah runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas untuk hidup, bebas untuk mencintai, dan bebas untuk menjadi diriku sendiri.